Kiai Haji Masud atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1900 Masehi, di Ploso. Beliau merupakan putra ketujuh dari 13 bersaudara, dari pasangan Raden Mas M. Usman panggilannya Pak Naib, seorang onder distrik, penghulu kecamatan, dengan Nyi Mas Ajeng Muntokinah binti M. Syafi'i. Saudara-saudara beliau diantaranya, Iskandar, Zarkasi, Miftahul, Arifin, Siti Maimunah, Bu Soleh, Siti Halimah, Abdullah, Masjud, Ardani, Siti Roihah, Siti Fatonah, Siti Aminah, dan Bairudin. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman wafat pada hari Sabtu Wage tanggal 10 Januari tahun 1976 atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1396 ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaiban, Ploso, Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di Ploso, saat jelang kematian Kiai Haji Jazuli, melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian Sang Blawong, yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Rodiah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Anak-anak beliau diantaranya, Siti Azizah, meninggal di usia 1 tahun. Hazik, meninggal di usia 9 belen. Kiai Haji Az-Zainuddin Jazuli Kiai Haji Nurul Huda Jazuli Kiai Haji Hamim Jazuli, Gusmik, Kiai Haji Fuad Munim Jazuli Mahfuz, meninggal di usia 3 tahun. Makmun, meninggal di usia 7 belen. Kiai Haji Munif Jazuli, Alam, Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli Suat, meninggal di usia 4 belen. Sebagai anak bangsawan, Masud adalah anak yang beruntung, karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SR, Mulo, His bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia, Fakultas Kedokteran UI sekarang, di Batavia. Sekolah-sekolah yang dibentuk Belanda hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, tujuannya semata-mata memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda untuk mencetak pegawai-pegawai yang setia kepada pemerintahnya. Tidak sembarang rakyat dapat masuk sekolah. Pemerintah kolonial hanya memberi kesempatan kepada kelompok kecil bangsa Indonesia yang terdiri dari anak-anak pegawai, bangsawan, dan tuan-tuan tanah. Hari demi hari Masud terus berkembang seperti anak-anak yang lain. Usianya memasuki 6-7 tahun ketika petugas sekolah memerintahkan kepadanya untuk melingkarkan tangan kanan di atas kepala sehingga menyentuh telinga kiri. Alhamdulillah, telinga itu telah tersentuh dan resmilah ia diterima sebagai murid sekolah desa di Ploso. Hanya itulah testing baginya, sekedar untuk menentukan usia bisa masuk sekolah di tingkat dasar. 3 tahun lamanya Masud duduk di bangku Kep Jago dan kemudian ia meneruskan ke Inlandse Vervolschool, suatu sekolah lanjutan dengan masa pendidikan selama 2 tahun. Agaknya Masud semakin rajin dan tekun belajar, tidak pernah ia mengandalkan atau membanggakan kecerdasan otak yang dimilikinya. Hampir seluruh waktunya untuk belajar. Pikirannya mulai sadar bahwa bimbingan dan pengarahan ayahnya yang keras dan disiplin sejak ia masih kecil tak perlu diterima dengan perasaan jengkel atau terpaksa menurut lantaran takut dimarahi. Karena apa yang dilakukan ayahnya adalah benar, semuanya dilakukan orang tua itu demi kebaikan putranya, demi masa depan buah hatinya. Oleh karena itu ia kini lebih banyak menimang-nimang buku, ketimbang kelereng atau kemiri. Setelah Inlandse Vervolkschool diselesaikannya dengan angka memuaskan, Masud melanjutkan ke tingkat SLTA. Dia masuk Hollands Inlandse School, HIS, di Kringging, Grogol, Kediri. Sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Ongko Kaleh. Lagi-lagi pemuda Masud termasuk murid yang menonjol dalam pelajaran. Bahasa Belanda dikuasainya dengan baik, begitu juga aljabar, matematika, ilmu ukur dan pelajaran-pelajaran yang lain. Terbuktilah diamnya Masud adalah laksana lautan tenang dan dalam yang menyimpan banyak mutiara. Hal ini membuat Pak Naib Usman sangat bersyukur dan bangga melihat prestasi anaknya yang satu ini. Sejak itu Masud mendapat tempat tersendiri di hati ayahnya. Suatu ketika Pak Naib kedatangan Kiai Ma'ruf ke Dunglo. "Pundi Masud?" tanya Kiai Ma'ruf mengawali pembicaraan dengan bahasa Jawa yang halus menanyakan kemanakah Masud. Pak Naib menjawab, "Ke Batavia." Dia melanjutkan sekolah di jurusan kedokteran. Lalu dengan gayanya yang khas Kiai Ma'ruf mulai memberikan saran, "Saene Masud dipun aturi wangsul.
larene niku ingkang prayogi dipun lebetaken pondok. Sebaiknya ia dipanggil pulang. Anak itu cocoknya dimasukkan pondok pesantren, kata Kiai Ma'ruf. Rupanya beliau memiliki firasat tentang diri Masud, agaknya beliau mengerti apa yang pantas bagi masa depan putra Pak Naib itu. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia meminta Masud untuk pulang ke pelosok, Kediri. Sebagai anak yang berbakti ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar Karsidenan Kediri. Masud mengawali masuk pesantren Gondang Legi di Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab jurumiyah yang berisi tata bahasa Arab dasar, nahwu, selama 6 bulan. Melanglang buana mencari ilmu ke berbagai guru yang mutawatir sanatnya, di antaranya adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Kiai Haji Dimyati Tremas Pacitan, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Syekh Al-Alamah Al-Aidrus Makkah, dan lain-lain. Setelah menguasai ilmu nahwu, Masud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu kemudian memperdalam pelajaran tasrifan, ilmu sorof, selama setahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk yang diasuh Kiai Haji Abdul Rohman, hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari, Nganjuk dan pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin dikenal banyak melahirkan ulama besar, semacam Kiai Haji Wahab Casbullah, pendiri NU dan Rais Am setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok kemudian mukim di Langgar Pucung, musala yang terletak tidak jauh pondok. Selama di Pondok Mojosari, Masud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan, dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu rata-rata Rp10. Setiap hari, ia hanya makan 1 lepek, piring kecil, dengan lauk pauk sayur ontong, jantung, pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal keluak. Sungguh jauh dikatakan nikmat, apalagi lezat. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Usman, ayah tercinta meninggal. Untuk menompang biaya hidup di pondok, Masud membeli kitab-kitab kuning masih kosong lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. 1 kitab kecil semacam Fathul Qorib, ia jual Rp2,5, seringgit, hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah sempat mondok di Mojosari, Masud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di Mekah, Hajazuli. Demikian nama panggilannya setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alamah Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang diperakasai Pangeran Abdul Aziz As-Saud. Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Hajazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Sampai akhirnya Hajazuli dan kawan-kawan itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Hajazuli kemudian pulang ke tanah kelahirannya, Ploso dan hanya membawa sebuah kitab yakni Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, 1923 ia meneruskan nyantri ke Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadits di bawah bimbingan langsung Hadirotus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tatkala Hajazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar, Al-Hadirotus Syekh sudah tahu siapa Jazuli yang sebenarnya, kamu tidak usah mengaji, mengajar saja di sini. Hajazuli kemudian mengajar Jalalain, bahkan ia kerap mewakili Tebuireng dalam Batsul Masail, seminar, yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Tremas yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Tak berapa lama kemudian ia pulang ke kampung halaman, Ploso. Sekian lama Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga, telah penuh. Saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan ke masyarakat. Dengan modal tekad yang kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kezoliman, ia mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Ploso dan sekitarnya.
Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqomah menyiarkan agama Islam. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk berguru kepadanya. Sampai akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid yang saling berdatangan. Pada awalnya hanya 2 orang, lama-kelamaan berkembang menjadi 12 orang. Maka dengan ucapan bismillah dan bekal tawakal dibentuknya sebuah madrasah. Surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah itu tertanggal 1 Januari 1925. Dibangunanlah madrasah berlokasi di depan masjid dan terdiri dari 2 lokal itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang, Madrasah Merah, disebabkan lantainya dari batu bata merah karena dananya terjangkau. Peristiwa itu pada tahun 1927, konon Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asari berkenan hadir pada acara tasyakuran pembangunan madrasah tersebut. Pada tahun 1928 dibangun pondok pertama diberi nama Pondok D, Darussalam, yang disusul tahun berikutnya dibangun Pondok C, Cahaya. Hingga pada akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, beliau pernah menjabat sebagai wakil sacok, camat, di mana pada siang hari beliau mengenakan celana goni untuk mengadakan gerebekan dan rampasan padi dan hasil bumi ke desa-desa. Kalau malam, beliau gelisah bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang yang kejam dan biadab itu. Kekejaman dan kebiadaban Jepang mencapai puncaknya sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya, bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan tasio, baris berbaris, bahkan pernah menjadi juara sekecamatan Mojo. Tapi kalau malam mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian menghimpun diri dalam barisan tentara Hizbullah untuk berjuang. Selepas perang kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950 jumlah santri yang datang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren persis meniru kepada sistem Tebuireng pada tahun 1923. Suatu sistem yang dikagumi dan ditimba Kiai Haji Jazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir hayat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam, Tasawuf, secara periodik setiap malam Jumat bersama Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Munzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadloh yang ia amalkan memang sangat sederhana namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiritan-wiritan tertentu. Thoriqoh Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thoriqoh ta'lim wa ta'alum, katanya berulang kali kepada para santri. Setiap hari diam-diam Kiai Haji Zainuddin memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari pelosok itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Masud memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok. "Ko, endang ning pondok, kulom boten gada sangu, Pak Kiai," jawab Masud. "Ayo, ko, embesok kowe arep dadi blawong, ko." Masud yang tidak mengerti apa artinya blawong, hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Masud menurut perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah, Masud kerap mendapat julukan Blawong. Ternyata Blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si Blawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Bawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala Blawong sedang berkicau, semua menyimak suaranya. Seolah burung itu punya karisma yang luar biasa.